A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, kakak, dan bunda keluarga besar Bebas Riba Indonesia. Hari ini duduk bersama saya, seorang anak muda kreatif. Terus ya luar biasa pengalamannya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Nah, inilah dia tamu kita hari ini. Namanya adalah Bang Randi. Nah, beliau nanti sharing-sharing sama abang kakak bunda sekalian, keluarga Bebas Riba Indonesia. Dan alhamdulillah beberapa waktu terakhir ya bang ya, betul-betul bisa bebas riba. Alhamdulillah. Habis merdeka. Habis merdeka. Sebelum cerita kisah merdekanya beliau, ya kita kenalan dulu dengan Bang Randi. Bang Randi, silakan Bang. Disapa dulu keluarga besar Bebas Riba Indonesia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini suatu kehormatan dan kebanggaan buat saya, bang kakak dan bunda sekalian, karena banyak sekali insight kehidupan yang saya dapatkan dari beliau. Bisa Gitulah kira-kira gitu. Bang Randi usia berapa bang sekarang bang? Alhamdulillah usia 29 tahun bang. 29 tahun. Oh, masih sangat muda. Masih kepala dua, belum kepala tiga. Punya kisah angsuran bang? Punya bang, Punya kisah angsuran? Punya bang. Berapa banyak kisahnya? Kalau banyak sih sebenarnya angsurannya dikit bang. Angsurannya dikit. Kisahnya yang banyak? Kisahnya yang banyak. Masya Allah. Nah, boleh dong dibagi awal mula jadi punya kisah angsuran tuh tahun kapan? Baik bang. Jadi waktu angsuran pertama itu sebenarnya itu berawal dari beberapa bulan saya setelah menikah sama Kak Rati. Oh, habis nikah. Nah, jadi benar-benar pilu dan benar-benar babak belur rasanya kayak gitu. Nah, seharusnya kan ekspektasinya kemarin setelah menikah itu sudah punya ini, punya itu bang, kayak gitu kan, udah mempersiapkan ini dan itu. Ternyata Allah punya kehendak yang lain. Tapi khususnya saya memang ini kayaknya lagi memang di laundry gitu. Lagi di laundry. Orang baik nggak pernah riba kena laundry. Kok bisa? Jadi, apa tuh bang kisah angsuran yang pertama? Kisah angsuran yang pertama, saya punya usaha bang. Nah, usaha itu memang saya bawa inspirasinya dari tempat saya dulu kuliah di Jogja. Nah, akhirnya saya bawa ke sini ke Pontianak. Nah, alhamdulillah sebenarnya awal-awal jalan itu lancar bang, alhamdulillah. Dan dengan lifestyle saya masih waktu itu masih berumur 22 tahun, 23 tahun. Jadi dapat uang tuh kayak ngabisin aja bang. Jadi kayak apa sih, nggak mikirin orang tua. Sedangkan saya masih, maksudnya harusnya saya ngedepanin orang tua kan. Karena memang pada waktu itu juga masih minim belajar agamanya, jadi belum tahu gimana. Jadi ada uang, traveling, jalan-jalan dan sebagainya gitu. Sampailah pada akhirnya saya menikah sama Kak Rati itu. Beberapa bulan ke depannya, itu sekitar 4-5 bulan ke depannya bang, saya ditimpa musibah. Nah itu dia, kebangkrutan. Habis senang-senang, habis nikah, usahanya maju. Usaha apa sih bang? Usaha waktu itu di bidang kreatif bang, jadi kita bikin jasa buku tahunan sekolah, ada jasa video company profile seperti itu. Akhirnya itulah tadi. Nama perusahaannya apa kalau boleh tahu? Dulu namanya Idea Studio bang. Idea Studio. Masih ada sampai sekarang? Idea Studionya udah nggak ada, jadi sekarang kolaborasi sama istri, kita satuin manajemen dan Shena Fotografi. Jadi dulu punya usaha Idea Studio. Bikin buku tahunan sekolah. Terus apa yang bikin abang jadi harus sampai punya kisah angsuran? Nah jadi karena tadi itu uang yang udah di DP sama uang yang udah sebenarnya udah lebih dari DP. Sebenarnya teman yang bawa uangnya itu teman saya juga bang sebenarnya. Nah teman saya juga, kita udah berkarir 5 tahun lah. Waktu di Jogja juga bareng-bareng kan. Qadarullah tiba-tiba ya kayak gitu ceritanya. Saya nyetor uangnya nggak balik, barangnya nggak ada. Masya Allah. Kalau istilah saya nih, kadang kita demi kawan demikian tuh. Ya. Nah, kita sudah memperjuangkan, saya pengen sukses sama-sama dengan kawan. Kawannya demikian. Tapi enggak apa-apa. Berarti akhirnya gara-gara dalam tanda kutip ada pelanggaran muamalah di situ, diminta ganti rugi.
minta ganti rugi. Minta ganti rugi. Hmm. Dari situlah asal muasal punya kisah angsuran. Iya bang. Jadi akhirnya saya harus ngebalikin uang klien sama pas barang pesanan klien itu bang. Dan waktu itu kepepet, pokoknya udah mendesak, udah dikejar-kejar, akhirnya saya menyerah dengan jalan pintas yang nggak benar tadi. Saya gadein lah aset-aset saya yang punya bang. Nah, kayak gitu. Nah saya gadein, ada yang sebagian dijual nggak cukup. Nah digadein itu pun sebenarnya nggak cukup juga, nggak nutup. Oke. Cuma itu cuma ngamanin di step pertama gitu. Step selanjutnya malah babak belur dan sengsara yang berketerusan bang. Itu digadai atau dimasukkan ke leasing atau gimana? Jadi digade bang, saya punya mobil BPKB-nya digade kayak gitu. Dan beberapa aset kayak saya kan dulu punya sama Karate itu punya alat fotografi, videografi itu lengkap. Itu kalau dikalkulasiin hampir 100 juta tuh udah habis kita jualin semua bang. Masya Allah. Dan itu nggak nutup. Nggak nutup ya? Nggak nutup bang. Dan akhirnya kita gadein lagi tuh mobil. Berarti keren ya tuh ya. Usia masih segitu, usahanya keren, lifestyle-nya juga keren pastinya. Dulu ngabisin di situ bang. Habis-habisin dulu. Gara-gara lifestyle. Nah yang kita pengen tahu nih kayak bunda sekalian, apa yang dirasakan waktu menjalani fase kisah angsuran tadi bang? Seperti yang guru-guru saya bilang, termasuk Bang Imam kan sering ngulas efek dari barang-barang yang kayak gitu, maksudnya efek dari riba segala macam kayak gitu, ternyata berdampak ke keluarga yang paling dampak. Nah, di keluarga itu sesama Kak Ranti sampai-sampai tuh makan aja tuh kita cuma sisa 2.000 perak gitu bang. Kadang-kadang pakai strategi main ke rumah saudara kayak gitu kan, karena nggak ada duitnya tadi nih, jadi makan gratis kayak gitu loh. Nah pergi ke tempat saudara akhirnya dapat makan, tapi kan nggak mungkin tiap hari bang. Nah, akhirnya di beberapa hari kemudian itu udah benar-benar sisa 2.000 perak duit, udah kita beli telur, kita bagi 2 sama Kak Ati. Kita nggak pakai nasinya setengah porsi. Itu episode yang benar-benar memorable buat saya sama pasangan. Sampai akhirnya makannya sampai segitunya gitu. Nah, dan banyak lagi hal-hal negatif yang saya rasain. Memang ketutup semua pintu rezekinya. Apalagi pada saat itu saya baru ditinggal sama ayah saya bang, baru meninggal. Nah jadi benar-benar babak belur habis-habisan. Saya minta tolong sama orang tua juga pada posisi yang nggak bisa minta tolong juga bang, karena ayah udah barusan meninggal, ibu sendiri di rumah kan. Nah, jadi pokoknya setiap hari itu dikejar-kejar sama orang, terus mana lagi yang nagih angsuran. Saya kan telat tuh sama Karate itu nggak bayar 2 bulan ya, 2 bulan nggak bayar. Pas ada yang tukang nagih itu bang datang ke rumah, gedor-gedor pintu, kita pura-pura masuk ke dapur, pura-pura nggak ada orang gitu. Sampai hampir 30 menit orangnya gedor pintu nggak kita bukain. Buat yang gedor-gedor tadi, beliau pengen minta maaf nih. Sebenarnya ada di rumah ya. Ada di rumah. Cuma nggak siap aja nerima tamu, karena makannya aja telur bagi 2 kan. Apalagi kalau mau ngasih hidangan buat tamu. Itu kejadian awalnya tahun berapa? Awal angsurannya bang. Awal angsuran itu 2018. 2018. Selesainya tahun? Alhamdulillah tahun 2022. 2022. Kemarin Awal tahun. Awal tahun. Nah, lumayan lah, hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun berjibaku. Nah, beliau ini ya Bang Kakak Bunda, ini salah satu teman yang boleh saya bilang kita sering curhat masalah ini. Boleh bang? Ya, setahu yang lain ada yang curhat ya. Terus apa titik baliknya bang? Ketika betul-betul pengen menyelesaikan, meninggalkan dan sebagainya. Jadi titik baliknya awalnya saya di telepon Bang En begitu. Nah, jadi abang kakak bunda yang tahu, Bang En ini guru saya juga, masya Allah berkala beliau yang ngajak saya bergabung di Paskas pada saat itu. Jadi nanya ini kegiatan nanti ngapain sekarang, saya jelasin A sampai Z, terus beliau bilang mau nggak nih katanya kan gabung ke Baitul Mal, bikin konten untuk beras.
oh boleh bang gitu kan. Saya waktu itu nggak mikir-mikir lagi bang, saya bilang wah ini kesempatan nih kayaknya nih. Nah, akhirnya di invite sama Bang En, beliau bilang ntar janjian ketemu langsung sama direkturnya. Nah direkturnya beliau sebelah ini, masya Allah, tabarakallah. Jadi kehidupan saya Bunda Bang Kakak berubah itu setelah memang beraktivitas di Baitul Mal di Zalan gitu, bergabung sebagai paskas. Nah, masya Allah terasa banget itu keberkahnya luar biasa. Saya memang nggak nyari rezeki di situ abang kakak, tapi sumber rezekinya, sumber rahmatnya ada di situ. Maka Allah ridho, akhirnya saya bisa melunasi utang tadi itu bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 3 tahun 3 tahun bang. lebih. Dari 3 tahun. Apa aja yang dijual bang untuk melunasi utang? Mobil. Nah ini juga jadi flashback lagi. Saya pernah punya mobil yang udah digerain, beli lagi tuh. Nah, beli lagi mobil terus Bang Imam nggak taunya nanya saya nih, kamu masih ada angsuran nggak? Masih bang, bilang. Berapa lama lagi? Sekian. Aset apa yang ada masih ada? Masih. Kalau yang berharga nih kayaknya mobil nih bang, udah jual ya. Wah saya mikir tuh, waduh ini dijual lagi bang, bahaya nih kan. Soalnya saya tuh sama istri itu kan bolak-balik bang ke kampung gitu kan, diruadain ke tempat mama kayak gitu kan. Nah jadi memang mobil itu memang fungsinya lebih banyak ke birrul walidain itu, karena kalau mau balik itu kan kita bawa ini bawa itu, kalau pakai motor repot bang. Tapi saya ya udahlah, husnuzon ini solusi yang terbaik ini insya Allah dari Allah lewat wasilah instruksi Bang Imam kayak gitu. Nah akhirnya tanpa pikir panjang saya langsung cerita A sampai Z-nya sama istri udah ridho, udah kita jual bismillah. Nah, kita jual, akhirnya laku dengan harga yang lumayan pada waktu itu. Kita jadi bisa nutupin 30% utang tuh bang. 30% utang. Sisa utang itu. Jadi akhirnya kita jual dan balik ke titik nol. Jadi balik ke kampung itu, ke tempat ibu sama pasangan, pakai motor doang bang. Pokok sempit-sempitan, bawa barang, bawa baju dan sebagainya. Berapa jam perjalanan? Perjalanan pakai motor 2,5 jam tuh bang. 2,5 jam. 2 jam setengah. Jadi saya di situ belajar banyak hal. Yang pertama itu benar banget, ini pelajarannya dari Bang Imam, abang kakak semuanya. Nurunin ego, belajar lagi hidup yang lebih lagi menghargai apapun yang kita punya, memaksimalkan apa yang ada, dan asal tujuannya sama kayak gitu. Nah, maksudnya tujuannya mau birrul walidain pakai apapun ya bisa pulang kayak gitu kan, masya Allah. Nah pada yang gokil itu bang, pas saya udah sering bolak-balik pakai motor itu, ibu kan nggak tega tuh ngeliat saya tuh, karena memang dulu waktu mudanya saya bang, cukup, jadi kehidupan itu lumayan hedon juga di lingkungan saya gitu, di teman-teman. Jadi kalau orang tua saya ngelihat saya yang kayak susah gitu ya, nah kayak gelisah gitu kan, tapi saya bilang saya nikmati kok, nggak apa-apa bu, saya bilang nggak apa-apa mak, saya nikmatin ini dan minta doanya dan minta ridhonya aja. Nah, qadarullah tiba-tiba Allah takdirkan juga Bang Imam waktu itu minjamin saya mobil buat pulang kampung. Wah saya bilang nih luar biasa nih, saya nggak pernah, ekspektasi saya itu nggak pernah minta mobil ataupun dipinjemin. Nah tiba-tiba aja tuh keluar mulut dari Bang Imam, antum ntar pulang pakai apa? Pakai ini bang, nah ini ada mobil, nanti ini. Nah, ya udah, alhamdulillah akhirnya dipinjam mobil waktu itu. Dan nama kakak ibunda, selama saya jalanin itu, saya nggak mikir lagi tuh mobil apa segala macam. Yang penting mindset saya sama istri itu, yang penting kita harus kelar nih utang bang, karena efeknya luar biasa. Nah tadi udah, saya ngeri banget kalau udah Bang Imam ngomong ke pabrik, kemarin ngeri saya yang megang kamera, Bang Imam ngomong ke pabrik, saya ngerasa terus tuh kayak ditembak-tembak bang. Paling kan kalau kita tahu ya Bunda sama Kakak, Bang Imam spesialis kan membahasnya tentang riba gitu di pabrik. Nah, makanya beliau ngajarin kita semuanya, berani gak nih nantang Allah dan Rasulnya katanya. Saya udah di situ mental banget, jadi mau nggak mau konsepnya harus clear, selesai. Nah disitulah awal ceritanya saya bisa titik balik bang, karena memang garis besarnya luar biasa dari bimbingan abang pastinya, dan
wasilahnya ada di gerakan infak beras gitu. Alhamdulillah. Itu tadi kisahnya bang kakak Ibunda sampai dua mobil, naik motor lagi boncengan sama istri. Ya memang kalau kita dampingi teman-teman kita yang lagi ingin bebas riba, hal pertama yang harus diberesin adalah ego. Karena kalau pengalaman saya dulu bang Ali, itu lifestyle ketika kita ada di fase tersebut itu yang harus ditekan. Karena kalau lifestyle yang nggak berubah, gaya hidupnya masih sama, belum bisa membedakan mana kebutuhan mana keinginan, itulah yang bikin kita jadi kurang bijak dalam menggunakan uang. Nah, alhamdulillah juga kita dibimbing sama Bang En. Bang En ini Ustadz Adi Pratama ada di episode sebelumnya. Nanti ya Bang En benar bisa ulik-ulik di situ. Kita banyak ngobrol di situ. Terakhir Bang, apa pesan-pesan untuk keluarga besar bebas riba Indonesia? Nah, sebenarnya kalau pesan-pesan bang, kayaknya saya nggak layak buat pesan-pesan. Oh wajib. Nah, tapi karena memang ini instruksi langsung dari guru saya, jadi saya harus sambil atau kakak semuanya. Jadi pesan-pesannya adalah jangan coba-coba ngutang, apalagi yang angsuran dan riba segala macam bang, karena memang ngefek ke semua lini kehidupan kayak gitu, nggak cuma dari keluarga, dari pasangan dan sebagainya, itu ngefek banget. Dan jangan coba-coba memang, kalau apalagi kita udah tahu efek hukumnya nggak dibolehin oleh agama, tapi kita masih bandel, masih ngeyel bang, masih mau coba. Nah, saran jangan coba-coba karena bahaya. Insya Allah. Mungkin itu aja bang. Itu ya. Jangan pernah coba-coba. Jangan pernah coba-coba. Cobain aja jangan ya. Jangan bang. Apalagi lanjutkan. Ya. Baik, abang kayak benar sekalian, semoga dapat pelajaran dari ngobrol-ngobrol singkat kita sore hari ini. Karena sejatinya Allah itu sudah membuat dua perbandingan. Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan. Allah ciptakan siang, Allah ciptakan malam. Begitu juga Allah ciptakan kekayaan dan kecukupan. Jadi pasangannya kekayaan itu bukan kemiskinan. Pasangannya kekayaan adalah kecukupan. Ada di surat An-Najm ayat 44. Yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita doakan Bang Ali, semoga seluruh keluarga besar bebas riba Indonesia Allah murahkan rezekinya, mudahkan segala urusannya, bisa hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bebas buat seluruh keluarga bebas riba Indonesia. Syukur bang. Siap.